Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan 2 orang yaitu Wiki Ardian dan Yaju Anggarini Gunawan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai modulus Young. Ada beberapa aspek yang akan kami jelaskan dalam video ini. Pertama yaitu tegangan, kedua regangan, ketiga definisi, dan yang keempat yaitu aplikasi. Sebelum kita ke pokok bahasan utama mengenai modulus Young, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu tegangan dan apa itu regangan. Pertama yaitu tegangan. Apa itu tegangan? Misalkan saat kita menarik batang dengan luas penampang batang dan gaya tertentu, maka gaya yang kita berikan akan diterima oleh batang yang kita tarik. Gayanya akan didistribusikan secara merata ke semua area batang, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa tegangan adalah gaya yang bekerja per satuan luas. Kedua, yaitu regangan. Masih dalam ilustrasi yang sama, saat kita menarik sebuah batang, maka akan terjadi perubahan dimensi, yaitu adanya perubahan panjang. Saat batang ditarik, perubahan panjang yang terjadi yaitu penambahan panjang. Hal tersebut terjadi karena adanya tegangan yang dialami oleh batang, sehingga dapat kita definisikan regangan adalah perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Berikutnya adalah definisi modulus Young. Pada saat uji tarik material, di mana batang dengan material tertentu ditarik dengan gaya yang semakin bertambah secara linear. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan satu material dalam menerima beban. Saat proses pengujian, maka akan muncul grafik hubungan tegangan dan regangan seperti yang bisa Anda lihat di layar, di mana garis yang berwarna kuning ini merupakan daerah elastis. Daerah elastis merupakan ketika spesimen diberi beban tarik, maka spesimen akan mengalami perubahan panjang. Namun, ketika spesimen sudah tidak dibebankan dengan gaya tarik, maka perubahan panjang tersebut akan kembali ke panjang semula. Sedangkan, yang berwarna biru ini, atau biasa disebut dengan daerah plastis, adalah ketika spesimen diberi beban tarik, maka spesimen akan mengalami perubahan panjang. Namun, ketika spesimen sudah tidak dibebankan dengan gaya tarik, maka perubahan panjang tersebut tidak akan kembali ke panjang semula. Modulus Young berada pada daerah elastis. Dia bekerja untuk menahan terjadinya perubahan akibat adanya gaya atau beban yang diterima. Hal inilah yang menyebabkan spesimen dapat kembali ke panjang semula. Sehingga kita dapat definisikan modulus Young sebagai kemampuan material untuk menolak perubahan karena gaya yang bekerja pada benda dalam arah longitudinal. Modulus Young sering disebut juga sebagai modulus elastisitas. Modulus Young secara tidak langsung dapat kita definisikan sebagai gradien dari garis miring daerah elastis ini. Modulus Young didefinisikan sebagai rasio dari tegangan sepanjang sumbu atas regangan sepanjang poros tersebut, di mana hukum Hooke berlaku, yang berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjangnya akan sebanding dengan gaya tariknya. Modulus Young dapat dihitung dengan membagi tegangan tarik oleh regangan tarik dalam batas elastisitas linear pada bagian dari kurva tegangan-regangan. Mengapa modulus Young setiap material berbeda? Pada tingkat atom, modulus Young suatu material berkaitan erat dengan kekuatan ikatan antara atom-atomnya, di mana setiap material yang berbeda memiliki ikatan atom yang berbeda, juga kekuatan ikatan atom yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan nilai modulus Young antara setiap material. Lalu, apa yang terjadi di dalam material saat suatu material mengalami tarikan? Regangan elastis adalah hasil dari suatu peningkatan jarak antara atom material dan ditolak oleh kekuatan ikatan antar atom. Dan ini sangat berbeda dengan mekanisme deformasi plastik yang membuat atom-atom kembali ke posisi semula. Baja karbon rendah dan baja karbon tinggi memiliki sifat mekanik yang sangat berbeda.
namun memiliki nilai modulus yang sangat mirip. Kita dapat melihatnya di sini, di mana nilai yang modulus pada baja karbon rendah senilai 205 GPa, sedangkan pada baja karbon tinggi senilai 200 GPa. Kita dapat memahaminya menggunakan penjelasan ikatan antar atom. Baja karbon ringan memiliki kandungan karbon hingga 0,25% dan baja karbon tinggi dapat memiliki kandungan karbon hingga 0,95%. Menambahkan sejumlah kecil karbon tambahan ke atom besi yang ada tidak cukup untuk mempengaruhi resistensi keseluruhan untuk meningkatkan jarak antara atom. Meskipun ada beberapa dari sifat mekanik lainnya menjadi sangat berbeda. 4. Aplikasi modulus Young. Jika kita membangun jembatan dari material dengan modulus Young yang kecil, maka jembatan tersebut akan mengalami bengkokan yang cukup besar ketika sesuatu melintasinya. Yang mungkin hal tersebut bukan respon yang diinginkan. Memilih bahan dengan kekakuan tinggi akan memastikan deformasi elastis yang akan terjadi tetap kecil meskipun muatan yang melintasinya besar. Hal tersebut menandakan bahwa modulus Young itu sangat penting. Modulus Young banyak digunakan untuk zaman sekarang, di mana kemajuan teknologi mendorong adanya pengembangan dari suatu produk. Hal tersebut mendorong untuk adanya pengembangan material untuk memenuhi pengembangan produk. Penggunaan modulus Young dapat kita temukan juga di kegiatan sehari-hari, seperti contoh pada proses perancangan jembatan, di mana modulus Young sangat berperan penting dalam proses penghitungan dan pemilihan material. Selanjutnya, pada produk otomotif, seperti shock breaker mobil. Modulus Young dari bahan yang digunakan untuk pembuatan spring dan shock breaker sangat penting untuk menghasilkan kualitas peredaman mobil dari berbagai kontur jalanan. Lalu, ada shock breaker gerbong kereta. Sama halnya seperti shock breaker mobil, hanya saja beban yang diterima lebih besar. Lalu, pada kegiatan olahraga, kita dapat menemukan juga penggunaan modulus Young dalam kegiatan panahan, terutama pada pemilihan bahan dari tali panahan, di mana dia akan menerima tegangan tambahan karena tertarik untuk menembakkan panah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.